Kepada Allah kita minta tolong, kepada Allah kita berlindung, dan kepada Allah kita berserah diri. Ya Allah, iblis hamba-Mu, saya juga hamba-Mu ya Allah. Karena Engkau telah menetapkan kami berseteru di dunia ini, maka bantulah kami melawan iblis itu ya Allah. Itulah doa kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suli air Bagunung Merah dalam kecamatan 10 Koto. Tetaplah kita taat kepada Allah, mudah-mudahan nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikannya tadi malam. Untuk saya itu sudah berlaku, dimatikan malam, dihidupkan pagi, itu sudah 71 tahun. Kaum muslimin, kenapa orang tidur itu disamakan dengan orang mati oleh Allah? Huwallazi yatawaffakum fil lail. Dia Allah yang mewafatkan kamu ketika malam. Karena orang tidur itu tidak menyadari apa yang terjadi sekelilingnya, walaupun nangoknya lebih gadang dari orang duduk. Orang lalu kok banyak angoknya gadang dari orang jago pak. Tapi rumahnya kemalian, fotonya hilang. Nah, ini jadi kaum muslimin tidur itu sama dengan mati. Makanya kita disuruh membaca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Ko iyo sawana lalu sesadang lalu tu ndak jago lai. Artinya kita tabuh di gua tigo badan baganju babalik pulang katampai asa mulo jadi suri ke tanah nan sabingkah. Badarun aye pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo bararak badan kasurau tibo di surau dibujurkan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro bu, iyo kapandam pakuburan tagolek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan tataga mejan nanduo manyalo si pudiang hitam doa dibaca penghabisan kubur tatimbun orang pai. Ya betul bu? Cuy bu ulang balik. Ini akan terjadi kepada kita. Alhamdulillah pagi ini jamaah Masjid Gunung Merah dijagoan de Allah balik setelah mati malam. Termasuk ambo. Ya kan? Maka kita berkumpul di masjid ko pagi. Nanambo hormati bapak-bapak ketua DPC PAS SAS Kota Pekanbaru. Ada lagi cabangnya di Panam. Dan kemudian orang SAS ini rasanya di mana-mana ada nan sulit dinyo CIA zenyo PPT murah. Ini bapak-bapak. Itulah kelebihan orang
sas. Air sulit ni nyo. Pitih murah. Mudah-mudahan saya doakan orang suli air rezekinya berlimpah ruah, pemurah untuk Islam, dan berakhir kehidupan kita nanti dengan husnul khatimah. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Gunung Merah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, kacik ndak ke kita sabui nama lai, gadang ndak ke diimbau gala, semuanya kita insyaallah dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kini kita lah hijrah ke tahun sampai balik sampai pelimo. Gadang hati awak lagi duit je baru. Tapi ingat bahwa ajal kita semakin dekat. Karena kita di dunia ini bergerak maju menuju Allah. Tidak ada yang mundur. Maka kalau ada orang tidak mempergunakan kesempatan untuk kebaikan masa-masa yang lalunya, dia tidak bisa menyesali lagi. Sesal yang tidak ada guna. Inilah masa yang terlampau ini. Jadi kalau ada apa putui bacinto guys, ya kan? Para jemaah jangan menyesal kini. Kenapa? Karena sasa dahulu pendapatan, sasa kemudian tidak berguna. Jadi Bapak Ibu, perjalanan kita hari ke hari, dari menit ke menit, musim ke musim, waktu ke waktu, itu kita hijrah namanya. Pindah. Dari umur kita 70, sekarang pindah 71. Terus begitu sampai di stop oleh Allah yang namanya ajal tadi. Kaum muslimin, maka setiap waktu yang kita lalui itu, bagi orang yang arif, bagi orang yang yakin bahwa hidup di dunia ini sebentar, maka waktu itu banyak dipergunakannya untuk beramal saleh. Kalau beramal saja, kapan kita mengais rezeki? Kapan kita mencari hidup, Pak Ustaz? Maka kita jadikan waktu ini setiap saat menjadi ibadah. Itu tidak sulit. Pertama, niatkan. Yang kedua, dan laksanakan. Dan itu kita laksanakan dengan ikhlas. Laikanamu apa? Magiah nafkah untuk istri. Tungkah kewajiban awak tu. Sengaja aku membayarkan nafkah untuk istriku hari ini ya Allah karena engkau. Iya kan? Dan kita bernilai sedekah kepada istri itu. Malah hebatnya agama kau Pak, galak jawab sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi awak kalau sempili karyang bersedekah je pitih, galak siapa banyak. Ikut sudah je pitih sempili karyang awak bentuk harimau damam, saya ndak mau galak. Ya kan? Sedangkan ketawa itu sedekah. Ini ibu-ibu bapak. Ya kan? Kita bersyukur, kita dibangunkan Allah, kita isi dengan ibadah. Ada tadi bapak yang salat hajat, ada yang salat tahajud, ada yang salat witir, bahkan ada mungkin yang salat sunat taubat. Mudah-mudahan salat-salat sunat itu lebih banyak dari salat wajib. Maka setiap kita dibangunkan Allah, saya tadi pukul 3:15 itu sudah bangun dan sudah mandi. Walaupun dingin di hotel tu WC, tapi namanya kamar mandi ya dingin, sadonya dingin di hotel tu Pak, tidak ada angin lah, ya kan? Tapi airnya bisa angin. Baitu di rumahmu tidak ada itu Pak. Malah rumah ambo serumah BTN, bangunan tidak normal. Ya kan? Di malu ada ayang. Jadi baru tuang mana ambo pandai mengaji kok Pak. Ya kan dilalok orang di hotel ranca, amplopnya kadang lo nyoy ya. Baru tuang mana. Ya kan? Makannya bau kemana nangkala jolong tibu ambo seru ayah. Di ma wak makan ayah. Siapa yang ngecek itu?
Siapa? Koknya si Fauzan. Ini nyoba ambo makan rumah makan radar namanya. Iya kan? Tetaluannya 3 lengge. Ini apa-apa. Iya kan? Sudah tuh makan martabak. Alhamdulillah. Cerita pagi kini kita ambil ayat yang dibaca imam tadi. Surah Al-A'raf. Ya kan? Dimulai dari ayat Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat 13. Dimulai dari ayat 13. Apa kata Allah kepada iblis? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Itu di surah di rakaat yang kebara dibaca imam tadi. Coba takut. Rakaat nan? Ndak. Nang kedua. Iya kan? Di rakaat nan pertama tadi ndak itu ayat dibaca imam. Iya kan? Jadi surat Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat yang tinggi. Jawab iblis, sebenarnya kalau iblis ini nyotungkuyan dulu nyotilan tangan, nyopikian matang-matang, dia tidak akan terjerumus. Dia tidak akan diusir oleh Allah. Tapi apa katanya? Qala, berkata iblis, ana khairum min, ambo lebih baik dari Adam tu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Jadi iblis menganggap api lebih mulia dari tanah. Api, tanah, angin, air itu sederajat. Iblis tidak tahu bahwa kita manusia 4 unsur itu, Pak. Memang bahan pertamanya tanah. Tapi apa kata Allah dalam ayat lain? Wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Surah Agam. Sajadah. Alhamdulillah. Ada orang menyawik surah Quran saja. Itu tidak jauh salah. Iya, betul juga. Tapi surah sajadah. Dan kemudian dilanjutkan kejadian manusia yang dari tanah itu dari air yang memancar. Kemudian kita juga ada unsur tubuh kita dari angin. Kalau iblis mengatakan begitu, dia salah besar, Pak. Dia hanya api saja, tungkonyo berang taruh saya. Di kalau ada orang ko marabo panjang saya, Pak, itulah berubah jadi bili itu, mah. Ya, dari api setubuhnya tu. Ya, sudah jadi iblis. Karena apa? La taqdab lakal jannah. La taqdab lakal jannah, kata Nabi. Jangan marah bagimu surga. Kalau kamu tidak marah-marah, untukmu tempatnya surga. Ada ayat. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Sudah itu apa lagi? Ada di tubuh kita angin. Malah angin nan ada di tubuh awak kau, Pak, itu para jamaah kerjanya sindiran. Apa itu? Ditembak lantai kena hidung. Agak. Itu kan angin. Jadi kalau ada orang tertentu itu, Pak, jamberang, itu mengaluana angin. Orang barat, Pak, kan banyak ndak bagamo Islam dulu lah. Kalau kini lah mulai banyak. Kalau dulu mana itu loh, Spanyol tuh Islam dulu 900 tahun. Iya kan? Orang barat tuh namanya orang Sindao, Pak. Ada apa enggak orang tertentu berang. Tawali kalau orang Sindao tuh lagi orang mampu makan macam. Ini. Iya kan? Jadi angin. Kalau ndak ada kita buang-buang angin ini, bapak-bapak dan ibu-ibu buang air besar, kita akan keras, akhirnya akan jadi penyakit. Sudah tuh ada di dalam tubuh hawa api,
tanah api ya. Ini gunanya untuk membela diri. Kalau ndak ada lo gitu pak, sifat berang tu gak seketik, pindah dipeturuin do. Itu besilantiangan selorang kawa. Lunaknya sudut, karehnya takiak, lului pinyai, lului pinyat kulindan. Ndak ada kita harga diri. Ya kan? Tapi marah itu dikendalikan. Ada iblis api ko senado pak. Keberadaan api memang sangat berguna. Ya kan? Kalau orang Minang dulu kan ndak ada di dindiang batanak lah do. Kini lah di dindiang zado batanak. Dulu di mana orang Minang batanak? Di tungku, di dapur di tungku. Ada tehnya ada selayan. Kalau di kampung Ambo namanya pagu. Di lataan kayu dia teh tu. Karena esoknya tambah masjid. Beko di pasilangan di tungku. Sampai kini bapak-bapak nasi yang kita tanak secara manual jo pariuk basi itu kan nyoba karak di bawah. Tapi kami rasanya lebih-lebih dimakan nyo tengguli karak nasi. Tapi kalau nasi kuning dalam rice cooker terbaunya ndak lama. Karena sudah dimakan oleh daya listrik. Ya kan? Ajalah kalau ibu-ibu balik manggil yang lado, coba tu lado. Itu lado tu rasanya kame. Dan awak bisa zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pikok jo belinder barakat irian zikir tanya betul. Tak bisa kita zikir. Orang dulu mengacau tetalu jorotan. Tak jolidi. Habis saya zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kalau jo mixer gini tu, tangga bibi orang meriam tu zikir. Jadi sekali-sekali kita adakan lomba. Ambo diundang mengaji ke Batam. Itu yang diperlombakan batanak jo kayu. Ini api tradisional. Api modern banyak. Tapi keberadaan api itu memang berguna. Untuk apa? Segala yang kita masak harus dengan api. Tidak bisa kalau tidak satu api. Tapi bisakah dibangun masjid ini di atas api? Perkantoran di atas api? TPA, MDA, rumah tahfiz, panti asuhan? Tidak bisa kita bangun di atas api pak. Itu harus di atas tanah. Maka iblis itu bahasa awaknya talonsong. Ambo lebih baik dari Adam. Ambo dari api, Adam dari tanah. Sampai kini pak, kesombongan iblis itu para jemaah tidak membuktikan dia terbaik. Di mana sudah tahu? Ada enggak baliho iblis? Ada pak. Sebab Allah enggak mengizinkannya jadi khalifah. Ndak cie jo rara mau cari baliho tapi jalan ndak ada nani bili dah. Urang saja. Jadi iblis ini ndak punya peran untuk jadi khalifah yang dipercaya manusia. Maka untuk itu kalau ada anak saya, kemenakan saya yang mencalon jadi legislatif, nanti jadi calon jadi, maka peganglah amanah itu erat-erat. Dan jangan disalahgunakan. Kenapa? Allah percaya kepada kita jadi khalifah. Jangan dibikin yang macam-macam dengan kepercayaan Allah itu. Akhirnya kita akan jatuh. Itulah kata Ustaz di ayat yang kedua tadi. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang yang sombong mendustakan ayat Allah setelah dia dapat sesuatu kenikmatan dan sombong dengan peraturan Allah itu, maka tidak akan dibukakan untuk rohnya pintu langit, terkatung-katung antara langit dan bumi setelah dia mati. Wala yadkhulunal jannah, dia tidak akan masuk surga
hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kecuali kalau bisa untuk masuk lubang jarum. Orang tu bisa masuk surga, tapi masuk untuk ke lubang jarum lo gitu Allah. Akhir-akhir oleh kemungkinan untuk masuk ke lubang penyai. Sadang banang kalau lah bula metua pak payah memasuk. Masa rayuan ke cucu tu kalau kau matu penyai. Ya kan? Apalagi onta. Begitulah marahnya Allah kepada orang sombong. Dan sombong pertama tu sia iblis. Ketika Allah menyuruh malaikat memberi hormat kepada Adam, fasajadu illa iblis. Apa sifat iblis itu yang menonjol? Aba wastakbara. Mereka enggan dan sadang padi sesombong pak, ndak tahu naik rumah. Lain celik ibu sombong padi aja. Padi amponyo mencorongak sekelangit tu. Kalau padi besi, nyotun dua kawah. Saya tinggi semampai jangkung nang kecil padi ampo. Yo ang tinggi gagak ambo pendek. Kutiko manyabi lai disabi orang. Kutiko mairi lai diri orang. Kutiko mangin baru tersisih. Nan boneh jatuh kalapi nanampo tabang keluar. Nasib elok di padi boneh dibawa badan ke rumah dimasukkan masuk rangkiang. Dalam waktu tertentu dibangkit balik, dibawa badan kailer, dijamu di kaka jauh-jauh jari, diindang ditampi tareh, dipilih atas cie-cie. Lah jadi nasi kamanyo nyawacon orang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Padi ampo bakabah. Bapa neh baujan dalam sawah de itiak pun badan tak lama. Bab itu muncuang itiak ko pakai filter tantu dia nambai si. De orang kabaladang lado nyobaka lah padi ampo ko samojo jarami de orang. Saat kane baka itulah pantun ndak ada gunanya lek. Akato padi ampo ko. Lapeh nandari pasa baso anda menyalang simpang canduang kakida kapandakian malang jana jadi padiampo nieh nak samo masuk lumbuang di sisi angin di tampian. Kalau ndak percaya pak tanyalah jo almarhum Zalmon. Dinyo ada lagunya tu Ratu Padi padi Jadi iblis itu sifat utamanya sombong. Ya kan? Api paguno untuk memasak, iyo. Api untuk membakar basi de orang apa sudah tu api tu lah jadi api lah aponya lah merah basi dibakar tu kemudian memutih tu ditapo. Paguno api tu. Supaya basi bisa jadi pisau, supaya basi bisa jadi badi, supaya basi bisa jadi ladiang, supaya basi bisa jadi kapak. Itu dibakar jo api lupa, tu ditokok. Iyo tu. Jadi api memang paguno, tapi iblis takabur mengatakan api lebih baik dari tanah. Cangkeh di Solo, limau manih di Lintau, lansik di Sijunjuang, durian di pesisir jo kayu tanam. Di mana ditanam orang? Di atas tanah. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus. Apakah tidak kamu perhatikan kami turunkan air dari langit? Tanah juga tidak boleh sombong. Suburnya tanah itu karena disiram air. Maka berbuahlah tanaman itu. Sebagian untuk kamu, sebagian binatang ternakmu. Padi, jagung, itu buahnya untuk awak. Gandum, daunnya untuk jawi, untuk kabau, untuk kambing. Sampai kini, alhamdulillah pak, tidak ada jawi itu minta tukar. Itu Allah sayangnya kawan. Dah.
Lama na dia makan daun jaguang, Pak. Buahnya lo dia udah lo daunnya baca. Dia do Jawi seperti itu Pak. Kalau ada panik awaknya tu Pak. Iya kan? Karena apa? Dia tidak punya akal seperti kita. Instingnya tajam. Jawi itu kan tidak berakar Pak. Instingnya tajam. Dia orang awak kan nyoba gunungan untuk mailo bajak di sawah. Sajak pagilah membajak di sawah. Zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung Jawi kota gak. Tak jadi lo baca leh. Nyo instingnya tajam. Mau kota gaang kecil orang nama baca. Nak terengah ada orang azan je. Nah, nyo tak berakat tu Pak. Malah didabi orang muazannya. Kesembayang waang je orang tadi. Ada yang di malo salat, ada yang Jawi waang orang kan je. Dia waang orang keluar lalu lapian dari bajak gong. Ada yang bisa makan rumpui, waang taharah, kemudian bau dua sudah tu salat, sudah salat minum kopi. Tu pasang ilo dan balik melaki waktu asar. Apa-apa ibu-ibu nan datang subuh kini kau kalau sehat kan? Lain. Akhir-akhir nan dikece anjawi ke tukang bajak tadi salah atau batu? Kalau ada mengecek salah tu tidak sehat tu dah. Kecek orang membajak kau. Sawah seketik le tinggalnya. Tambahnya dia tidaklah salat dah. Lain sama siangnya dia ni macam. Dia nampak fikirnya itu Pak. Ya. Kaum muslimin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Karena iblis begitu, ageci Allah kenyo. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sadirin. Cepatlah engkau enyah dari sini. Tidak pantas engkau menyombongkan diri di hadapanku di tempat yang sangat baik ini. Cepat keluar. Innaka minas sadirin. Engkau makhluk terkutuk. Saat itulah iblis diponis menjadi makhluk terkutuk. Kesalahannya cik saja Pak. Adam. Tak mau sujud ke Adam. Itu membanggakan diri. Akhir-akhir masing-masing awak kau Pak. Cokana-kana. Ada tak terpakai dewa sifat ko salamo ko. Suko membanggakan di ko indak den nah. Ndak nang kelalu dek sas ko ji. Itu contohnya. Itulah meniru iblis. Ndak ada pekerjaan ini yang kita sendiri menyelesaikan. Ya kan semuanya para jamaah adalah takdir Allah. Itulah sifat iblis. Satu kali saja berbuat begitu terusir dari surga. Cuma pertanyaannya, apa kok iblis kok cameh tausir di surga? Ndak Pak. Bamang kok ndak? Inyo lah 6.000 tahun senan. Berapa? Ndak 6 hari, ndak 6 pekan, ndak 6 bulan, lah 6.000 tahun. Jadi iblis itu umurnya sangat panjang sampai hari kiamat lo engkau mati nanti. Jadi si anak minta umur panjang je aku lah itu kan. Akan mengikuti langkah iblis. Umur berkah saya minta. Jadi akece iblis ndak camehnya do Pak. Katanya ke Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'asun. Berkata dia, ya Allah, panjangkan umur ambo melaki hari kiamat ya. Itu permintaan ambo. Kici Allah, ndak sekadar panjang umur saja dia dah Allah. Engkau dikasih tempo hidup sampai hari kiamat dengan beberapa fasilitas. Pertama, engkau ndak tua, yang kedua engkau ndak pikun, ketiga engkau ndak sakit.
Ada awak tak kau suruh tu Pak. Lama-lama dari sehat sakit. Ya kan? Dari kuat ingatan jadi lupa ingatan. Ini manusia. Jadi iblis tidak pernah sakit. Kalau bapak dan ibu tidak percaya bahwa iblis itu memang tidak pernah sakit, kalau ada apa mencari kawan, ya kan? Kamu sakit ke rumah sakit, apa bisa saya ke perawat tu? Sebanyak kau orang di kamar siu, ada ndak nan iblis katanya? Pasti perawat tu ndak ada Pak. Kau nan dirawat kau orang tu ada macam. Nah, jadi iblis ndak pernah sakit, ndak pernah tua, ya kan? Jadi dia bersemangat sampai kita sakaratul maut. Iblis itu tetap menggoda kita Pak. Jadi hati-hati dengan awaklah mati itu Pak. Lebih itu tu. Hanya goda aja tu. Supaya jangan membaca la ilaha illallah. Ya kan? Tapi kalau kita awasi semenjak sekarang, andaikan tidak ada orang yang mengelilingi kita ketika kita akan mati itu, tidak ada orang yang akan menuntunkan la ilaha illallah, tapi kita usahawan saja kini, dan itu akan ringan lidah kita. Allah mengatakan begitu, yusabbitullah, ditatapkan oleh Allah perkataan orang yang beriman itu dari kehidupan dunia sampai akhirat. Tapi sejak kini dilatih. Kalau apa nala umur 70 aku main domino jo. Itu nang katakan ada Pak kematiin dia. Percaya? Membaca Quran lawak lain. Iya kan? Indah apal 30 juz 30 segitu sawan. Ambo saja pensiun Pak, surah Amma tu banyak ambo apal. Ambo yakin tak mungkin kita meletakkan batu tu subhanallah. Paling-paling galak kadang-kadang tu bersorak. Ya kan? Alun bisa melawan nela dia. Ya kan? Iko rajo domino kok sampai mati jadi rajo. Ya kan? Ini iblis satu sekali saja sombong terusir. Mbak kece Kiai Haji Zainuddin Hamzat rahimahullah, beliau kala meninggal, ya kan? Kaum muslimin Nabi Adam badoso tausiah dari surga. Nah, awak banyak dosa tapi ingin masuk surga. Bapak ini, kan tahu lihat tu kece Kiai Haji Zainuddin. Tapi Allah akan mengampunkan kita kalau kita hijrah dari kerajo-kerajonan tak pantas tu umur awak lah. Hijrah awak kenane lo tu minta ampun, dia ge ampun dia Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surah apa Pak? Ali Imran ayat 134. Orang-orang yang terlanjur berbuat fahisyah. Fahisyah tu Pak lah segala dosanya buik. Pazina, LGBT, pelayan bini orang. Dah ada dosa kata nantaknya buik lah dah. Minuman kare. Tapi suatu saat dapat akal tumbuh pikiran surui pengana kena nelok jalan salangkah balik surui. Sasik di ujung jalan babaliknya ke pangkal jalan. Fastaghfaru li dzunubihim. Dia sadar kemudian minta ampun kepada Allah. Allah akan mengampunkan kalau dia tidak melakukan itu lagi setelah dia minta ampun. Ya kan? Bahkan apa kata Allah?
mereka itu akan diampunkan dosanya. Bagi mereka adalah tempatnya surga, dan itu untuk orang yang mengerjakan yang baik-baik. Jadi orang masuk surga itu bukan orang taat saja ketek sebab. Jadi pareman kadang awak dulu tapi sawana tobat diisi jo amal saleh, kemudian kita mati dikelompokkan oleh Allah dengan orang-orang takwa. Ingat. Jadi dari hijrah ke hijrah go Pak, bertambah elok perangai awak andaknya. Sudah tua kecil iblis ke Allah lah. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah mencap ambo makhluk sasek ya Allah, maka seluruh anak Adam, sajak dari presiden sampai ke RT, dari ketua Bamus sampai ketua LPM, dari ustaz sampai kiai, kambo sasekkan dari jalan engkau dengan cara saya, dan tidak akan berapa yang akan mengikuti jalan yang lurus. Yo tidak banyak Pak. Kiai adona jadi sasek Pak, lebih-lebih lah dapat jabatan. Tak takana bahasanya kiai lah, nyo mamin saya lah. Saja nanti jadi ndak ada tersinggung oleh dong mengenai agama dan di orang. Ya kan? Begitu bapak-bapak. Pihak datuk alim ulama niniak mama kadisaseen de iblis je caronyo. Maka kita harus berhati-hati. Nyo tanya de Allah, kok iyo engkau mampu menyasekkan, dari mana engkau datang? Dari mana posisi engkau menggadu orang tu kecil Allah? Ya kan? Apa kata iblis menjawab? Rupanya lainnya tarangan Pak. Hati-hati selawat. Summa la atiyannahum min baini aidihim. Saya akan datang dari depan. Dari depan itu apa? Dunia ini semakin hari Pak, semakin memukau dalam pandangan mata manusia. Coba cari Jepang dahulu atau Apanza kan, Apanza pelos, Apanza itu akhirnya we dua pelos dia Apanza je. Bagi orang nang gilo dunia Pak, autonya 4 tahun baru 3 tahun hanya jual untuk DP. Hanya utang lah baru boleh. Sampai mati maka riba deh. Begitu Pak. Begitu iblis memandang dunia itu indah. Itu saya datang dari depan itu dunia Pak. Wa min khalfihim, dan saya dorong dari belakang. Ambil salah. Ambil salah. Wa min khalfihim wa an aimanihim, aku dari tubuh awak, dari kanan. Apa yang dari kanan tu? Hawa bapantang kelintasan. Wa an syama'ilihim, dari kiri nafsu bapantang karandahan. Dan dalam diri awak dua, hawa pantang kelintasan disuuk, nafsu pantang karandahan dikidah. Ya kan? Dunia semakin indah, iblis mendorong di belakang. Illa min ibadakal mukhlasin, kecuali yang tidak bisa saya sesatkan itu hamba-hamba engkau yang ikhlas. Jadi sadonya kita ikhlas lah Pak. Jadi ketua SAS ikhlas, mengurus terapel serupa si Fauzan ikhlas. Jadi ustaz serupa ambo harus ikhlas. Jangan ditanyuan kok ambo diundang mengaji kesinan bara amplopnya aja. Itu ndak ikhlas ustaz itu kalau lewat tarif tu. Tapi kok nyuagi banyak, alhamdulillah. Tapi jangan ditatapan. Kan? Dan kalau kita tidak ikhlas, kita pasti bului de iblis. Kalau kita ikhlas, iblis itu yang mengatakan, saya tidak akan mampu menghancurkan hamba-hamba engkau yang ikhlas. Jadi ibu-ibu mau urus suami ikhlas ya Bu? Ambo tunjuk aliamu ibu. Ibu pernah tak mandangan nama istri Fir'aun? Siapa nama bininya? Aisyah.
itu diambil dari organisasi Muhammadiyah gini. Karena apa? Karena mumpuninya ibu itu mengurus rumah tangganya walaupun suaminya kafir. Walaupun suaminya mengatakan dirinya Tuhan, tapi untuk rumah tangga lahir batin dia tidak pernah menyia-nyiakan suaminya ini. Kalau kamu masak Ibu Aisyah tu pagi ibu nyotanyo Firaun dulu. Dafir. Nang kalamak samba dafir. Ibu le cerita ke suami ibu. Ndak cayo den. Akapi suaminya tu mah. Kawannya anu rawa amenua pagi ko bu. Aca lihat selar batu doang tu aja. Banyak nak tanya dah mabarana udah magi pitinya. Onde la luko hati suami ko. Kok luko dipisau tampak darah bu 2-3 taweh penawasan nang nanindak tampak bake nyo betadin nyo kesehat jo. Tapi luko di lidah sari ube nyo mandanyui kau bunubun manggaga karang keati di luar mungkin dak mangasan di dalam menaruh dandam samo jo kain dimakan ngange. Disangko bule buah nipah kironyo ampe bapak sagi di luar lipik nantak berubah di dalam cair tiuk ragi. Jadi kelas-kelas mau urus suami ya bu. Apa-apa betul lo jangan galak-galak lah. Ya kan? Aduh apa-apa kok namanya bini awak pak minta balanjo tu hak inyo. Karena awak babini baban ini. Asal bagi laki-laki tidak takana dia tu minta panjang piti saya kau apa cira dompet gua aja. Itu kaum muslimin luko hati orang. Tidak jadi sedekahnya lah. Ya kan? Cutu je jadi pengurus masjid kau pak. Kan ada celengan infak. Kalau kita sama-sama ikhlas, bersama-sama membuka celengan tu. Ada sebagian pengurus kau pak nyoba celengan surang pulang lah nyoba masuk plastik tu. Anang gadang nyoba kata je. Jadi kita harus ikhlas nandirui. Lai terang ada bu tu. Ayalah. Para jemaah Bapak Ibu, sudah tu alai untuk mengatasi iblis ini, fasta'iz billah. Selalulah berlindung kepada kama sekapai, berlindung ya Allah. Bapak itu Ustaz, iblis konyo senior dari awak. Nyo gae dari awak. Inyo ndak nampak, awak nampak di nyo. Cola lawan nan tak tampak. Pernah ndak ibu melihat iblis? Ndak pernah. Ya kan? Itu nan dilawan. Makanya kita berlindung kepada Allah. Yang mengizinkan iblis menggoda kita, Allah. Kita dapat perlindungan dari Allah. Kalau melawan iblis pak, itu sama jo orang pacu lari jo anjing. Ada atlet lari cepat jadi juara saja, disuruh pacu lari jo anjing pemburu. Kira-kira lagi kemana atlet tu? Tidak apa. Sebab anjing lari kaki ampe, badannya ringan dari awak. Kalau awak dicuba lo lari kaki ampe tambah parah awak dia cuba lo tambah pulang. Kan? Tak bisa. Acaranya bagaimana? Didekati orang punya anjing tadi. Dah. Ambokan ke pacu lari jo anjing dah. Tak mungkin ambo menang. Beko bakal kalah ambo imbo anjing dah keluar ya. Lagi makan. Pada saat yang seperti itu, orang pacu lari akan menang. Karena apa? Anjing itu setia dengan Tuhannya. Dengan Tuhannya dia setia. Maka untuk perlindungan kita dari godaan iblis, berlindunglah kita kepada Allah. Dan ketiga, untuk mengatasi iblis agar kita tidak disesatkannya, banyaklah dalam hidup ini berbaik sangka. Jangan banyak buruk sangka. Antara curiga aja buruk sangka itu memang beda tipis pak. Kita hati-hati.
Kalau kita pemburuk sangko, dunia sampai langkah tatumbuh sulit bertinggang bakal lakah badan di sisi orang banyak. Semua jorumpui kiambang dalam air. Ambo pernah mengaji ke Kuala Tungkal, Pak. Kannya nama membatasi air saya tunyo. Kuala Tungkal Jambi, Pulau Kijang Riau. Jadi jobot ke sana. Di air itu Pak ada rumpui kiambang. Kutiko bot ko pai ke sinan, rumpui kiambang ko pai lo ke sinan. Beko ke pulang balik, nyo kemari lo. Kenapa seperti itu rumpui itu? Karena kateh pucuk nak sampai ke bawah hurek tagantung di angin badan betundo. Ya kan? Jadi kalau orang pemburuk sangko Pak, inyo ndak punya pendirian. Sampai alam ko dinyo. Tapi kalau orang pembaik sangko Pak, itu lapang nagari ko ninyo. Contohnya orang bercukur rambut. Sudah dikarek rambut awak di tukang cukur tu, kan nyo tilantangan awak di kursi tu. Tu nyo ambil pisau lah. Kalau pisau lama Pak pakai jangik je, mata sangkuit dipaku. Anan orang nan kawa nak bercukur tadi lama saya lalu boy tu pisau tu, ya kan? Tak ada nyo lari tu Pak. Orang nak bercukur tu. Bang kau tak larinya tu Pak Ustaz. Inyo babayak sangko. Tukang cukur tu yakin nyo tak akan mengarik lienya tu. Tapi akan memberasihan bulu. Jadi kalau awak babayak sangko, nagari ko lapang dia awak. Ya kan? Maka dalam hidup banyaklah baik sangka. Di kaum muslimin nampaknya di dalam agama ini dirasa-rasakan para jemaah, bukan merasakan anan patui anan indah itu. Rasakan perasaan kita ini, apakah ini berdosa atau tidak. Ya kan? Sebab sinyal Allah itu ada terus. Kalau kita ingin mengerjakan yang buruk Pak, orang pasti caliak suuk kita lah. Caliak suuk kita lah. Itu sinyal dari Allah sebenarnya. Jangan engkau kerjakan. Ini salah. Mudah-mudahan dengan seperti itu Pak, kita tidak dihancurkan oleh iblis iman kita. Kepada Allah kita minta tolong, kepada Allah kita berlindung, dan kepada Allah kita berserah diri. Ya Allah, iblis hambamu, saya juga hambamu ya Allah. Karena engkau telah menetapkan kami berseteru di dunia ini, maka bantulah kami melawan iblis itu ya Allah. Itulah doa kita bersama-sama. Mudah-mudahan tausiah kita pagi ini tausiah terpanjang rasanya selama saya 3 hari di sini, ya kan? Ambo caliak kaum muslimin lah dona mencaliak jam. Ambo orang Minang Pak, asal itu kecil orang aku lah panjang lah gaji, ya kan? Tu. Jadi kalau ada yang salah ambo minta maaf ya Bu. Bapantul ambo cik ni. Di ma jalan Kaguguk dake pasar Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui airnya jani. Di ma cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah ambo lapeh bapak-bapak ibu-ibu juati dan suci jumuko nanya ni. Berkira lah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, berkahilah hidup kami. Ya Allah, jadikanlah apa yang Engkau berikan kepada kami untuk lebih taat kami kepada Engkau ya Allah. Jangan Engkau jadikan dunia yang manis ini melalaikan kami beribadah ya Allah. Jadikanlah anak menantu cucu kami anak saleh anak salehah ya Allah. Hindarkanlah mereka dari perbuatan maksiat dan mungkarat ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami menjadi manusia yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kami ya Allah. Lindungilah tempat tinggal kami ya Allah. Lindungilah kota kami yang indah ini ya Allah.
dan amankan kehidupan masyarakat kami di kampung kami masing-masing ya Allah. Ada keterpaduan hati kami ukhuwah Islamiyah antara masyarakat yang di rantau dan masyarakat yang di kampung ya Allah. Jadikanlah kami mencintai agama ini ya Allah seperti mencintai diri kami sendiri ya Allah. Jangan engkau sesatkan kami, jangan engkau biarkan kami berlumur dosa ya Allah. Ampunkan kami, gantilah amal-amal kami yang baik itu untuk menghapus dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.